Selamat datang di The Cost of Being Funny. Yes. Dengan tamu spesial kita, Panji Pragiwaksono. Bintang tamu Ground Zero konten ini. Betul. Gokil. Ini pembicaraan di para YouTube gue founders lagi. ya. Iya, bicara para founders. Enggak, yang foundersnya Founders dia. konten ini. Oh, founders konten ini. Iya. Ini Iya. episode ketiga kita bareng, tapi ini masuk ke The Cost of Being Funny. The Cost of Being Funny itu kan artinya kan harga untuk Yang menjadi harga bayar. lucu ya. Iya, betul. Harga yang harus kita bayar untuk menjadi lucu, dan ini adalah 3 dari ratusan orang yang benar-benar tahu apa yang harus kita bayar untuk menjadi lucu. Iya. Iya, tapi kayaknya ketika udah sampai level tertentu udah nggak kerasa kayak itu sesuatu yang kita bayarkan deh. Given gitu maksudnya. Udah Iya, nggak benar ada sih. ketakutan lagi gitu, itu udah nggak ada ya. Iya, kan kalau ngomong cost itu kan ada sesuatu yang kita mesti Willingly berikan. kan? Iya, Iya, iya. oke, paham, Kayaknya paham. udah ambillah gitu itu. Udah ini hidup gua Tapi gitu. menurut lo kita jadi punya mindset seperti itu? Tapi menurut lo tuh kita punya mindset seperti itu karena keadaan atau akan sampai pada level itu? Don't care-nya. Don't care-nya karena keadaan atau automatically akan sampai pada level itu? Menurut gua automatically akan sampai level itu menurut gue. Dan kalau udah nyampe level situ, terus kita udah nggak peduliin orang lain dan mulutnya lagi. Baik nggak Iya, sih? memang. Karena kan masih ada bahkan komedian yang mempermasalahkan mulut orang lain. Oh, Ada kan? iya Oh, iya, benar. ada. Benar. Itu karena belum nyampe aja karirnya menurut gue. Nah, bener. Coba pikirin baik-baik. Komedian yang masih tersinggung sama komedian lain itu level karirnya belum nyampe aja. Ketersinggungan itu juga privilege ya. Kalau ada waktu banyak ya. Beneran, tapi itu bener. Anda kalau waktu sibuk nggak ada waktu. Iya, nggak ada waktu. Iya, betul. Diserang komen juga nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Tapi kalau waktu lowong emang Memang betul. siang-siang, aduh, mengapa hidupku hanya ini gitu. Ngeliat orang lain dengan pernyataannya kayak sebuah gangguan gitu kan. Iya, Jadi iya. karena mereka iya. Gua ngerasain itu setiap kali ada yang tersinggung sama gue atau mungkin sama lu, pasti salah satu yang di benak kita adalah ngapain sih mereka meluangkan waktu untuk Iya. orang tolol kayak gue gitu kan. Iya. Ya, kalau bukan karena mereka emang lowong aja waktunya. Lowong. Tapi lo sebagai orang yang mencoba memulai karir di Amrik nih, Bang Panji. Amrik kan terkenal dengan cancel culture. Betul. Lo kan first hand ngelihat cancel culture-nya itu udah di level mana sih kalau di Amrik? Lo ngelihat langsung nih. Di level tak terhindarkan ketika manggung di comedy club, di level tak terhindarkan dilakukan oleh sesama komedian. Se-eksklusif, walaupun konteksnya eksklusif gitu. Iya. Acara berbayar. Tapi kalau sesama komedian bukan tentang karir dong ketersinggungannya. Maksudnya? Ketersinggungan antar komediannya Oh, tentang- bukan. Biasanya apa? Coba apa contoh antar komedian yang tiba-tiba tersinggung? Ya, soalnya gua rasa dan mungkin ini kita akan sampai sana juga ya. Karena memang banyak orang yang menurut gue dan menurut banyak komika lain sebenarnya tidak berkomedi, menggunakan komedi sebagai alasan menjadi rasis. Emang banyak. Oh. So basically- Kita bukan ngomongin Andrew Ngerti, Dice Clay ya. ngerti, Kita ngerti, ngomongin ngerti. orang lain lagi. Ngerti. Jadi so basically dia asshole aja gitu kan. Iya kan waktu gue pernah cerita sama siapa yang gue dirasisin sama orang di atas panggung. Oh ya? Bilang apa deh? Kan gue ada joke soal di Indonesia nggak ada orang Yahudi, kan New York kan kota yang sangat banyak Yahudinya. Iya. Oke. Gue bilang on the other hand di Indonesia nggak ada orang Yahudi gitu. Iya. Oke. Exaggerating obviously. Iya. Terus dia naik ke atas panggung, ya jelas lah negara lu nggak ada orang Yahudinya, kan lu negara yang sangat Islam gitu. Terus dia ngomong, Habibi, are you a Christian a Christian chink or a Habibi chink? Kata Oke, gitu. terus? Chink dan Habibi kan dua-duanya kan Iya, racial iya, slur, iya, yang iya. satu terhadap Islam, yang satu terhadap Cina. Iya. Hening semuanya. Waduh. Tapi dia karirnya baru apa udah lah? Gue berusaha menggali. Baru dia. Baru sih. Baru dia. Itu udah problem. Gue percaya emang rasisme tuh gak akan pernah bisa hilang. Karena dia gak terima ada orang Asia. Ya kayaknya experience komedinya lebih panjang. Iya. Terus gue harus matiin dia di depan. Dia gak ngerti cara. Ya, Dia nggak ngerti. Walaupun dalam konteks ini kayaknya tuh dia, feeling gue ya, feeling gue tuh dia emang lagi main ke arah sana. Dia ingin main yang edgy. Klasik orang belum bisa nulis joke mencoba untuk edgy gitu. Iya. Oke. Karena setelah dia berapa, dan yang kena bukan cuma gue, ada beberapa orang kena Oh, dia wow, aja wow, gitu. wow, Terus gitu, oke. tiba-tiba dia atas panggung ngomong gini, kayaknya lu pada nggak on board sama joke gue ganti deh sama joke yang lain. Dia ganti jadi joke biasa-biasa aja, tapi udah lost the crowd. Ya.
Terus akhirnya pas dia turun dia ngajak temen kita cabut aja gitu. Selesai acara, komika-komika pada minta maaf sama gue. Sorry yang tadi terjadi kayak gitu. Oh, wow. Iya. Sorry wow. itu gue juga nggak tahu tuh dia siapa segala macam. Tapi emang selalu ada satu orang emang auranya off aja gitu. Tapi kita harus ngimiris dia karena dia satu profesi gitu. Padahal sebetulnya kayak kenapa sih lu ada di sini? it's like Planet of the Apes gitu kan. Planet of the Apes kan kayak benci manusia semua monyet diimbrek. Tapi selalu ada anjing nih monyet sebetulnya. Iya ada. Iya. Gue respect sama monyet tapi sebetulnya gue gak mau nih ada monyet ini. Itu namanya Koba namanya. Itu Koba. Oh iya itu ada villain-nya kan. Villain-nya. Iya. Si Zeren juga tapi lu ape juga sih. Lu bisa jangan kayak gini kasih anjing lu emang lu. Lu kayak anjing lu emang. Gue ngerasa gitu kayak waktu gue kerja di kantoran gitu, gue pengen, gue kira masuk ke dunia entertainment atau jadi stand up comedian tuh ketemu orang-orang yang like minded gitu. Pas nyemplung, ternyata bayangan saya salah. Ternyata ini ada spektrumnya juga. Ternyata ini orang-orang sama di kantor saya yang so tau yang ini sama aja di semua tempat. Ya betul. Ayo nyanyi berarti memang nggak bisa dihindari nih. Sooner or later itu pasti akan datang. Seperti post, gue nggak tahu di thread bilangnya apa ya? Thread post. Di thread itu kenapa thread? Coba thread kenapa thread? Enggak. Gini loh. Kehebatan Panji Pragiwaksono adalah selalu diserang dari jokes yang gue nggak pernah expect itu bisa diserang. Iya, betul. Selalu begitu. Being sarcastic dengan No. Kayak kucing gembel, gue bahkan not in a million years gue tahu menyangka itu akan diserang. Bahkan Facebook itu pun walaupun sebenarnya itu akhirnya jadi prove your point ya. Iya betul sekali. Itu justru proving my point. Tapi mereka nggak tahu nggak kenapa. Goblok mereka semuanya. Ini semua bocah-bocah yang lagi libur sekolah. Mereka lagi libur sekolah. Mereka nggak punya duit untuk berkegiatan. Yang mereka punya cuma handphone. Mereka ngeliat ada momen masuk mereka di situ. Tapi yang tersinggung muda-muda, bukan muda-muda. Muda-muda lu bisa ngeliat senior Facebook. Lu bisa ngelihat dari nama akun mereka, terus udah gitu bagaimana mereka ngejawab juga ini lo juga argumen-argumen mereka gitu. Terus salah satu ciri-ciri masih muda itu kan baru ketemu istilah terus di abuse karena dia baru tahu istilah tersebut, tahu nggak? Dia baru tahu istilah ini dipakai mulu tapi dia nggak gitu ngerti. Itu juga sebenarnya itu baru hari kedua gue main thread. Baru main hari kedua. Gokil gila sih lo. Ya kan gue cuman oke, kita tahu level di Twitter seperti apa orang-orangnya. Coba kita cek di Twitter seperti apa. Dan kan cuman orang Twitter boleh pindah ke sini. Orang Instagram juga boleh. Gue bilang apa sih? Orang Instagram boleh pindah ke sini. Orang Twitter pun boleh pindah ke sini. Asal jangan orang Facebook aja. It's not even a funny joke. Maksudnya it's a joke, tapi maksudnya itu datang dari zeitgeist kebanyakan orang yang setahu gue, kita kan punya persepsi sendiri terhadap warga Facebook seperti apa. Dan dari respon warga Facebook yang komen di tempat lo, it's kind of prove your point sebenarnya. Betul gitu emang. Nah kan lu lihat kan, kayak gini kelakuan lu kan, makanya jangan ke sini. Dan akhirnya mereka hanya punya akun thread untuk komen di tempat lo doang. Ada yang bikin Twitter cuman mau marah-marah sama gue, jadi dia ngepost story, screen capture thread gue yang rame, terus ada tulisannya gue bikin Twitter thread. Dia bikin Instagram. Oh wow. Dia khusus bikin Instagram, cuman pengen ngasih lihat orang nyebelinnya gue. Terus gue balas, kan kita kan kalau di mention di story munculnya di DM kan. Di DM gue tanya, lu bikin Instagram cuma untuk kayak gini? Terus dia bilang, wah dibales. Halo Om Panji, anjing. Kenapa halo Om Panji, bangsat? Bukan cuma jadi ramah, jadi menunjukkan usia Anda. Ketahuan kan lu bocah. Anjing banget. Tapi emang gila banget. Gak logis sih yang dilakukan sama bocah-bocah ini. Tapi gila banget sih. Tapi thread sih so far masih kayak Twitter awal-awal ya. Gue masih ngerasa itu sih sejauh ini. Walaupun gue Twitter awal. Twitter awal mah belum ada army. Masa sih? Mungkin Twitter, karena gak ada hashtagnya kali ya? Mungkin, tapi kan lu main Twitter tahun berapa? 2011? Gue 2008 gue. 2009 gue. Gue kayak orang itu 2009. Gue dulu tuh hening banget, gak ada. Nah pokoknya 2011 tuh gue masih di lock aja gue intinya. Maksudnya masih personalis. Gue 2014 pertama main stand up 2012 kayak baru anjing banget dia thread. Kan dia nyoba thread ya. Post threadnya anjing banget. Thread ini lebih ramah orang tua ya, nggak perlu ngedit-ngedit. Nah, iya. Gue sempat ngomong soalnya kalau ada sosmed satu lagi, gue kayaknya udah nggak kuat nih. Tapi bener. Bahwa dia nggak bisa ngedraft, lu nggak bisa ngedraft kan? Nggak bisa. Jadi lu nggak punya keraguan. Iya. Nanti dulu saya pikir dulu. Gak ada kayak gitu tuh. Lu antara mau posting ya atau nggak sekalian. Gak ada tuh orang-orang gampang dan
Kayaknya ini akan nanti coba saya pikirin, mungkin lain kali ketika mood nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Bener. Itu untuk orang tua aja. Emang orang tua. Iya. Tapi balik lagi di New York kalau misalnya materi penonton sampai nyerang ada nggak? Karena tersinggung sama materi. Nah, banyak dong. Banyak. Oh banyak. Banyak. Sering terjadi di comedy club pula. Iya, karena notabene orang datang untuk komedi padahal. Iya, ada yang nggak ngerti poin komediannya. Oke. Nggak ngerti kalau poin komedian ini lagi being sarcastic. Contohnya yang mungkin lo tahu yang terjadi sama komiker namanya Troy Bone. Gue pernah dengar kayaknya. Troy Bone ini lagi being sarcastic dengan gue nih. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue adalah pendukung paling gedenya Donald Trump. He was trying to be sarcastic gitu. Joe kan suka kayak gitu kan. Tiba-tiba belum nyampe ke poin punchline-nya, ada orang ini yang no. Apaan lu? No. Lu nggak boleh lu ngomong-ngomong lu mendukung Donald Trump di sini gitu. Lah, apa sih lu? Lu belum tahu. Iya, aneh banget. Ada juga yang emang nggak setuju sama poinnya. Misalnya kayak dia lagi ngomongin soal misalkan LGBTQ kan kemarin sampai kerusuhan kan soal demo di sekolah. Ada juga yang nggak setuju sama itunya. Ada yang mabok. Ada yang mabok sering banget, tapi itu sering terjadi. By the way, gue suka banget joke lu tentang everybody worried about kalau masukin anak ke sekolah about school. Tapi gue worry anak gue jadi school. Brilliant angle. Brilliant angle. Terima kasih banyak. Itu harus dikasih kredit. Kalau Anda yang ngomong pas saya bangga saya. Karena itunya patah banget anjir. Iya, maksudnya semua orang kan persepsinya di situ. Gue baca artikel tiap hari, ya terang aja dia sekolah tiap hari main game. Anak gue juga tiap hari. Bagus ya? Lord Adri, Lord Coki. Gila sih itu. Tapi di situ divisive di sana. Tergantung kemana. Kalau lu manggung jadi kan ada 2 skena kan, ada alternative room sama ada comedy club. Kalau di comedy club kena, people are ready to watch jokes dan risky jokes. Tapi alternative room karena banyak orang umum. Dan yang tersinggung buat orang lain pasti alternatif. Iya, jadi orang gitu sempat ngerem sebentar. Makanya hampir setiap kali gue ngelempar punchline, gue takutnya salah satu pembunuhnya adalah salah satu dari anak gue. Itu tuh gue sering banget sampai nengok kanan nengok kiri terus ketawa sendiri ngeliat responnya karena mereka kaget gitu. Oke. Spektrum ketersinggungan di New York sendiri, kota New Yorknya ya, apa yang nggak terlalu sangat menyinggung banget dan sampai udah tabu gitu. Lo udah dapat gambaran? Saat ini sih yang mengkhawatirkan itu adalah kalau target jokesnya Jewish people. Oh really? Iya. Nggak LGBTQ? Nggak. God tier ya kalau Jewish people tuh udah ketersinggungan potensinya God tier ya. Iya, karena di sana sangat apa istilahnya dia kaum yang dimarginalize. Antisemitism itu kan gede banget kan di situ. Jadi itu hati-hati sekali gitu. Bahkan gue juga punya joke soal Jewish people itu mesti ngecek di mana gue manggunginnya gitu. Ada komedian bilang bagus tuh, that's very New York comedy, dibilang kayak gitu. Tapi ini gue penasaran ya, kayak ini kita sebagai komedian ya. Lo pernah nggak ada poin yang lo terima dengan baik dari orang yang tersinggung? Nggak ada kan? Nggak ada poin yang bisa nyampe gak sih sebetulnya? Coba kita mencoba. Itu antara kita yang ignorant apa emang maksudnya dia tersinggung, tapi dia masuk akal nih. Pernah nggak lo? Apa emang goblok lu semua? ini dia sebetulnya gue pengen ngomong bahwa sebetulnya lu percuma tersinggung sama komedian. Kayaknya komedian nggak ada yang bisa nangkep poin lu. Ya gini. Nggak bener kan? Ya gini. Lebih sering kayak gini. Ya. Tersinggung. Punya argumen. Tapi salah. Nah itu gue sering ketemu kayak gitu. Salah argumennya. Atau gue kadang-kadang sampai kayak apa sih yang menyinggung dari statement? Gue kebanyakan dari misalnya joke gue yang menyinggung. Gue tuh nggak paham loh menyinggungnya di mana. Sebagai manusia ya, apa emang gue yang mati aja? Enggak, karena emang orang nggak ngerti, orang tuh nggak ketebak. Nggak ketebak. Itu salah satunya. Kita kan bukannya nggak punya tolok ukur, kita punya walaupun beda-beda, tapi punya kan. Tetap ada yang off limit buat kita pribadi pasti kan. Iya, atau setidaknya kita punya perasaan, ini kayaknya nih akan ramai. Tapi kadang-kadang sering terjadi kan ketersinggungannya nggak di situ, justru di tempat-tempat lain. Makanya gue sekarang kecewa sama diri gue sendiri karena dulu tuh gue disomasi menteri, dulu ormas, dulu media massa marah sama gue. Sekarang pecinta kucing dan pengguna Facebook yang marah sama gue. Pengguna Facebook! Yang mana kan kalau lo lihat thread-threadnya itu mereka juga pencinta kucing juga sih. Makanya mungkin buat teman-teman kalau kalian lebih banyak menghabiskan waktu sama kucing ya itulah yang terjadi. Ini sih bahan baru lagi nih. Lo enggak jadi lebih belas asih dan tapi mereka lagi marah tuh reaksi orang tersinggung apa yang paling gak bisa lo terima? Apa sorry gimana? Reaksi orang tersinggung apa yang paling gak bisa terima? Gak bisa terima maksudnya? Kayak
Gue tuh gini, kalau misalnya ada orang tersinggung sama gue feedback, goblok lo apa gitu-gitu. Gue nggak masalah, nggak lucu apa nggak masalah. Gue tuh paling trigger kalau ada orang tersinggung balikinnya nasehatin. Apa? Gue kayak, bang, itu kan ini cobalah menghormati apa. Anjir, lu pikir gue gak sekolah? Lu pikir gue gak? Gue kesel banget gue. Gue nih hampir 40 tahun jangan dinasihatin gitu. Gue trigger jarang sama yang kayak gitu-gitu. Gue gak trigger apa gimana juga, tapi cuma kayak Enggak, gue tuh paling kesel tapi nggak pernah sampai ngebalas sih. Ya. Kalau lu pernah nggak kayak lu naruh post, terus orang awam ini mencoba untuk mengkritisi joke lu, harusnya punchline-nya nggak kayak gitu banget. Iya, gue juga kurangi account-nya banget. Lu nulis joke sekalipun nggak pernah gitu. Itu yang paling membuat gue, apaan sih lu? Ini kan gue kan emang rutin posting klip stand up gue kan. Jadi gue tuh sering dapat kayak gitu-gitu, kata gue, lu kayak pernah nulis joke satu kali dalam seumur hidup lu aja. Tapi kalau soal tersinggung sih, ya udah emang gitu. Tapi orang yang komen ke gue sih kebanyakan ya udah personal ya. Jadi gue nggak pernah. Jadi gue nggak pernah ke trigger at all gitu. Kayak misalnya dibilang goblok lu, tolol lu, ya gitu-gitu doang. Nggak pernah. Ketemu di jalan abis lo. Ya ketemu di jalan abis lo. Abis emang gue kentang McD dia abisin. Iya Allah, kentang McD juga nggak pernah abis sih di McD. Tergantung McD mana sih sebenarnya. Oh ternyata gitu juga ya. Lebih berat ya di New York ya. Untuk berkomedi ya. Ya karena di sana tuh dasarnya kebebasan berpendapat termasuk yang tersinggung. Gue tuh boleh ngomong kayak gini. Gue dikasih hak untuk nunjukin bawa pistol. Iya dan di sana memang boleh bawa pistol. Jadi gue khawatirkan sekali. Anjing serem banget ya. Iya. Lagi didiskusikan di New York bahwa lu bisa beli pistol tanpa permit lagi. Di New York. Canggih. After all sekolah itu. Justru sebaliknya kan argumen yang anti gun law adalah kalau orang baik nggak lu kasih pistol akan selalu kalah sama orang jahat dengan pistol. Oh hebat ya. Marketing tuh emang Iya kan? Karena mereka claimingnya adalah di kota manapun, di state manapun, bahkan di negara manapun, jumlah polisi pasti nggak sebanding dengan yang dibutuhkan untuk ngejaga itu. Jadi kita harus jaga diri kita sendiri gitu. Dan kalau lu perhatiin, di sosmed juga lagi banyak banget nunjukin video-video apa yang terjadi kalau ada penjahat lu nggak punya pistol, sama apa yang terjadi kalau ada penjahat lu punya pistol. Wow. Iya. Itu ada iklan PSA-nya gitu kayak? Enggak, di viral-viralin. Enggak dong, gimana iklan PSA? Iklan PSA lucu. Imagine amalan benar gitu kayak. Coba Anda punya pistol. Masih bangun. Yang di paus di belakang gitu mau dibunuh. Atau iklannya gini, jadi ada bapak-bapak sama anaknya bahagia. Terus inilah yang terjadi kalau malamnya kamu punya shotgun. Kalau malamnya nggak punya shotgun, yang terjadi di ini funeral. Iya. Gitu. Ya kalau misalkan semua orang punya pistol, mungkin Bruce Wayne nggak jadi Batman juga. Bapak orang tuanya punya pistol untuk ngelawan. Anjing lucu banget. Tapi itu heated argumen ya antara yang support punya gun dan yang support nggak punya gun gitu. Bukan nggak punya gun. Itu nggak kelar. Itu kayaknya nggak akan kelar sih. Lu sebagai yang udah lama lumayan di sana, bisa make sense that argument nggak? Kenapa harus bear arm? Bener nggak bisa? Nggak, karena orang New York harusnya juga nggak mau terima argumen itu, karena setiap hari kami ngelihat orang gila marah-marah. Oh iya, memang. Iya di New York setiap hari tuh. Gue kebayang kalau orang udah gila marah punya pistol, itu tambah liar lah itu. Banyak banget orang terganggu gitu di situ. Dan orang terganggu ini punya kehidupan, punya karir, punya duit, cuma stres aja. Bayangin punya pistol. Bos anjing. Itu kan sering terjadi kan. Mana McD gue bangsat. Jadinya marah-marah mulu. Orang marah-marah dengan pistol, ya ampun. Lu kan Mr. of Pursuing Passion and Dreams ya. If there's lu manggung dia tiba-tiba gitu career over apa masih? Iya, misalnya ada mencoba tapi lu selamat malam itu. Wah, itu mah gue viralin, gue manfaatin itu. Ini si Panji yang waktu itu hampir kena kayak 50 Cent 9 kali masih hidup. Malah dijadiin PR. Malah jadi PR. Sekarang itu udah kebayang kalimat introduction lu sebelum masuk. Ini komika datang dari jauh banget, dia survive. Kita semua tahu kejadian viralnya Mr. Panji karena itu low-key yang diharapkan semua stand up comedian. Semua stand up comedian berharap kena kasus karena Troy Bone namanya naik gara-gara kejadian itu. Tahu nggak cewek yang dilempar bir? Ya tahu gue. Yang dilempar lagi mau dilempar bir, birnya diambil diminum. Itu karirnya melesat sekarang. Bahkan Jocelyn Chia karirnya sekarang dia headlining di Comedy Club. Jadi tipis-tipis semua komedian tuh berharap seperti itu. Semuanya pada ngerekam tuh karena nyari momen itu. Semua komedian tuh ngerekam set mereka masing-masing. Bener.
benar-benar itu kayak sesuatu yang diharapkan tapi nggak diharapkan di saat yang bersamaan kali betul. Karena iya. Peluangnya gede soalnya karena hampir semua comedy club kan sebenarnya kan izin jual minuman keras. Jadi itu basically bar. Tapi ceritanya comedy club. Karena lebih cepet naik dengan joke bagus apa kena itu? Karena ya, emang sampai New York pun masih tetap butuh gimmick ternyata karir tetap butuh gimmick ternyata. Gue jadi inget itu pasti ada komedian lain yang seangkatan kayak anjing. Coba waktu itu urutan open mic gue nih, gue kena ini di Groove Bin Me man. Gue pulang habis open mic sama komedian cewek, kami habis open mic bareng. Terus dia bilang dia mengeluhkan, gue tuh udah 6 tahun loh stand up, tapi kenapa ya kok gue gak pick up gitu. Terus kita diskusi ya segala macam, terus tiba-tiba pada satu momen dia bilang gini, soalnya gue gak punya gimmick kayak lu tuh, lu kan setiap kali ngebukan, halo saya Panji saya orang Indonesia, kata gue. Iya juga sih, lama-lama kayak Rio Dumatubun, halo saya Rio saya Satpam gitu. Rio kan gitu, halo nama saya Rio saya Satpam gitu kan. Itu gue kayak gitu tuh sekarang di New York, dia bilang lu enak punya kayak gitu. Tapi gue gara-gara ngomong tentang ini gue jadi ingat jokesnya Dave Chappelle yang menurut gue bagus banget sih. Jokesnya dia bilang kayak gini, amandemen pertama itu untuk kebebasan berpendapat, amandemen kedua jaga-jaga kalau nggak berhasil. Iya itu bagus banget itu. Bagus banget itu. Penulisan sih menurut gue Dave Chappelle sih salah satu yang terbaik. Walaupun gue sama Adri sempet ngobrol, gue nggak tahu menurut lo gimana Bang Panji. Akhirnya Dave Chappelle nih terlepas penulisan yang baik, jadi preachy. Oh tapi itu lagi terjadi kan, itu kan lagi itu yang lagi naik lagi ya? Iya. Makanya gue akhirnya jadi seneng sama siapa yang gue siapa yang kemarin? Mark Norman. Gue lagi gila sih. Karena dia balik ke basic, joke format apa gitu. Iya, Mark Norman. Oh itu yang lagi tren di sana yang kayak gitu ya? Iya, karena soal preachy ya. Karena spiritnya tuh kayak komik baru gitu. Bukan, anjing banget. Komik baru ketemu idealis. Spirit salah satu dasarnya tuh persaingan sebenarnya, persaingan antar komika. Karena kita semua lucu. Oke, itu udah. Iya, jadi mereka tuh yang kayak semua, makanya Neil Brennan 3 mics itu kan gitu kan. Iya. Kan jeda nggak ada ketawanya panjang banget Neil Brennan. Tapi kan yang dia jual experience ceritanya. Gua nggak tahu kita pernah ngobrol ini belum sama dia. Lo tahu yang namanya woke comedy nggak? Tahu. Itu masih populer nggak di Amerika? Masih, bukan masih populer, akan selalu ada. Di New York City itu ada acara stand up telanjang. Ada segmennya. Apalagi untuk woke. Belahannya banyak banget gitu, belahan skenanya tuh banyak banget gitu. Ada woke comedy, ada far right comedy. Dia udah seberapa sering ditolak komunitas sampai bikin yang telanjang. Gak punya ruang di sana, gue bikin aja lah. Tapi di gue telanjang. tapi itu yang mau manggung di situ banyak, yang mau nonton dengan telanjang juga banyak. Gila banget, men. Gila. Tapi kalau bahkan komedian-komedian sendiri bingung gitu. Di antara komedian itu pada diskusi, gue pikir namanya doang loh Naked Comedy Show. Ternyata naked beneran gitu. Bener, karena di New York kan nama acara kan aneh-aneh gitu. Iya, anjing gila banget. Lo tau gak? Sebenarnya kan apa langkah yang lo ambil untuk ke Amerika dan mencoba komedi di sana kan itu menakutkan untuk siapapun menurut gue. Yang udah punya karir settle di Indonesia itu menakutkan. Tapi the way you menceritakan bagaimana skenanya, bagaimana ketersinggungannya, ada darah petualang yang terbakar sih sebenarnya gue. Kayak seru sebenarnya. Sebenarnya kayak seru loh. Emang seru. Kayaknya enggak deh. Nggak, jangan-jangan kalau waktu Ahok itu di sebelahnya ada gua, dia mungkin nggak viral ya. Kerendam di bawah sampai. Iya. Gua lebih menghargai. Lu gimana mau bilang kerja keras orang lu tadi nunggu ditembak gimana sih? Kan lucu kan ada tiba-tiba lu udah serius gitu. Kemungkinan besar kalau gua balik itu karena nyalek. Anjing. Dari tadi kita passion-passionnya jalan. Prindo. Di otak gua lucu tiba-tiba lu begitu.